Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Selain informasi tadi pemirsa, kita juga akan melihat bersama seperti apa emiten highlight kami kali ini. Ada penjualan mobil 2024 yang anjlok, penjualan Astra International turun 14,08% dari periode sebelumnya. Kemudian ada TBS Energi Utama atau TOBA kantongi pinjaman 23,3 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek PLTS. Andalkan sektor tambang PT PP Presisi Tbk atau PPRE yakin bukukan kontrak baru capai 7,9 triliun rupiah. Kita lihat pemirsa agenda ekonomi dari Amerika Serikat, ada konferensi pers FOMC yang sudah kita saksikan di mana memangkas suku bunga 25 basis poin namun mensinyalkan perlambatan pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Dan beberapa agenda lainnya dari Inggris pemirsa ya, Spanyol serta negara lain seperti Jepang ada pernyataan kebijakan moneter dari BOC karena bank-bank sentral lainnya juga akan mengikuti dari The Fed untuk mengumumkan kebijakan suku bunganya. Kita beralih ke agenda emiten. Hari ini pemirsa selain ada IPO dari Mr. DIY, ada CHANI rapat umum pemegang saham, OPMS rapat umum pemegang saham, TSPC pembayaran dividen tunai interim, Unilever pembayaran tunai interim, Bayan DPS dividen tunai interim, Unilever DPS dividen tunai interim. Oke, tampaknya ada kekeliruan di Unilever pemirsa ya yang sepertinya harusnya pembayaran dividen tunai interim. Update dari Bursa Asia, semua kompak melemah mengikuti Bursa Amerika Serikat. Nikkei melemah 0,82%, namun yang terdalam tampaknya sejauh ini adalah Kospi dari Korea Selatan yang turun hampir 2% dan Hang Seng 1,3%. Dan pemirsa langsung saja kita akan bergabung bersama Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan seremoni IPO dari Mr. DIY dengan target raihan dana mencapai 4,15 triliun rupiah. Dan kami informasikan juga pemirsa ya bahwa IPO ini terselenggara dengan harga final yang merupakan range terendah di 1.650 pemirsa ya. Dan seperti diketahui bahwa IPO ini juga mengalami oversubscribe 1,04 kali dan target raihan dananya pemirsa adalah 4,15 triliun rupiah. Dan kalau berbicara mengenai Mr. DIY ini sendiri pemirsa, kita akan lihat semenarik apa terkait dengan IPO-nya. Namun mungkin kita akan berbincang saja terlebih dahulu bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera. Mas Andika, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, kami masih menanti nih untuk bisa bergabung bersama dengan Bursa Efek Indonesia menyaksikan IPO langsung dari Mr. DIY. Tanggapannya dong sedikit, harga finalnya itu adalah range terendahnya di 1.650. Anda melihat harga ini tergolong premium atau bagaimana? Oke, kalau kita lihat memang ini merupakan harga batas bawah ya. Yang kalau kita lihat ini sih harusnya harga terendah ya Mbak, nggak premiumnya karena harga batas atasnya itu di sekitar 1.870. Nah, ini memang berarti mengindikasikan bahwa investor yang mengikuti atau memesan ini dari proses book building ya, itu menawar harga saham DIY itu di level terendahnya Mbak, seperti itu. Oke, Mas Andika boleh kita bahas juga terkait dengan Mr. DIY ini sendiri yang targetnya 4,15 triliun rupiah dan 60%-nya memang untuk pembayaran hutang. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Oke, kurang lebihnya ya Mbak, 60%-nya untuk membayar hutang ya. Misalnya ke bank CIMB seperti itu. Nah, kalau saya lihat sih prospeknya memang emiten yang melakukan IPO itu secara bagusnya itu kalau dia mendapatkan dana IPO lebih besarnya untuk ekspansi bisnis ya, untuk memperkuat modal seperti itu. Karena memang kalau untuk ekspansi bisnis nantinya ke depannya bisnis bisa berjalan dengan baik dan investor bisa mendapatkan dividen yang maksimal seperti itu Mbak. Iya, tetapi ini justru 60% untuk pembayaran utang, 30% untuk membuka toko baru, 10% baru untuk modal kerja operasional. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi menarik tidak ya untuk berinvestasi dengan melihat
penggunaan dana hasil IPO ini? Atau Anda melihat ada indikator lain yang mungkin bisa menjadi peluang ketika tertarik untuk investasi di MDIY? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak, bahwa memang yang lebih baik yang memang dana banyaknya ini untuk ekspansi bisnis atau modal kerja. Akan tetapi mungkin untuk Mr. DIY sendiri ada beberapa potensi ke depan ya untuk bisnisnya, karena memang kalau kita lihat kalau utang berkurang juga bisa lebih memaksimalkan laba ya, karena beban bunga utang bisa mengecil seperti itu Mbak. Rekomendasikan Mr. DIY yang oversubscribe 1 kali lebih? Untuk rekomendasi nampaknya kita lihat dulu ya pergerakan harga ke depannya, karena memang secara teknikal sendiri nantinya untuk saham yang baru IPO belum banyak bisa dibaca Mbak. Baik, jadi tahan diri dulu saja ya. Kalau Oke. untuk menanggapi pernyataan dari The Fed yang kemungkinan laju suku bunga pemangkasannya di 2025 akan melambat, dan kita lihat ya bahwa Wall Street terjerembab, sejauh mana akan menjadi trigger juga untuk pergerakan IHSG yang juga sudah 5 hari beruntun ini melemah. Kita lihat tadi Asia juga kompak bergerak di teritori negatif. Iya Mbak, kalau kita lihat memang walaupun The Fed memangkas suku bunga 25 basis point semalam ya, akan tetapi kalau kita lihat itu ya ada indikasi bahwa kedepannya itu akan lebih menahan suku bunga nih di bawah proyeksi The Fed sendiri. Nah, itu menjadi kekhawatiran para pelaku pasar di Amerika sana, sehingga indeks saham utama Amerika pada perdagangan pagi tadi cukup lumayan Melemah ya. ya. Ada peluang Nah, IHSG di akan atas mengikuti 1%. lagi Mas Andika pagi Nampaknya ini? hari ini IHSG akan kembali mengalami pelemahan ya. Baik, akan Supportnya ditopang oleh 7.040. di support berapa? 7.040. 7.040. Akan ditopang oleh saham-saham blue chips lagi? Nampaknya yang akan menjadi penekan IHSG banking ya Mbak. Big Banking, Bank. baik. Baik. Kita tahan dulu, kita akan ikuti seremoni IPO dari Mr. DIY pemirsa ya. Tapi kita masih terus berusaha untuk bergabung pemirsa ya bersama dengan Mr. DIY ini sendiri dari Manhole Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan lagi sedikit Mas Andika. Lantas apa rekomendasi Anda menjelang pembukaan perdagangan di mana IHSG sudah jatuh 5 hari beruntun? Kalau memang para pelaku pasar masih belum masuk ke bursa, lebih baik wait and see dulu Mbak untuk saat ini. Oke, wait and see saja terlebih dahulu ya. Karena memang tekanan penjualan masih besar, apalagi investor asing juga masih melakukan net sell yang lumayan cukup banyak di saham-saham Big Bank. Baik, baik. Nanti akan kita lanjutkan. Rekomendasi saham Anda apa saja? Kita ikuti seremoni IPO Mr. DIY berikut ini. Konsultan Hukum Asegaf Hamzah and Partners. Notaris Jose Dimas Satria SH MKM. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Daya Intiguna Yasa Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat.
Saat ini waktu menunjukkan 2 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung kepada perwakilan dari perusahaan tercatat dan para VIP yang berada di baris terdepan. Beberapa saat lagi menuju pukul 9 dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk dapat menghitung mundur bersama-sama dari hitungan ke-10. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit 15 detik lagi menuju pukul 9. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibuka tepat pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 untuk sesi pertama. Dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16 untuk sesi kedua. Saat ini waktu menunjukkan 50 detik lagi menuju pukul 9. Dan perdagangan pagi ini dibuka dalam rangka pencatatan perdana saham PT Daya Inti Gunayasa Tbk. 30 detik lagi. Saat ini waktu menunjukkan 20 detik lagi menuju pukul 9. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama-sama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saham pada layar monitor. Transaksi PT Daya Inti Gunayasa Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp1.245 atau mengalami perubahan sebesar 24% dari harga perdana. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 7015.41 atau mengalami perubahan sebesar 1,34% dari indeks penutupan hari kemarin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata. Untuk itu kami silakan para VIP PT Daya Inti Gunayasa Tbk untuk maju beberapa langkah ke depan. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Daya Inti Gunayasa Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Daya Inti Gunayasa Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata PT Daya Inti Gunayasa kepada PT Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang terakhir akan ada penyerahan souvenir dari PT Daya Inti Gunayasa Tbk kepada PT Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh lembaga dan profesi penunjang untuk dapat bergabung ke atas panggung dan mengabadikan foto bersama. Pemirsa, di hari perdagangan pertama, Mister DIY terpantau turun cukup dalam pemirsa ya 24% ke 1.200-an dari harga IPO di 1.650.